Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat, taufik serta hidayahnya kita dapat bertemu dalam sesi perkuliahan ini tanpa suatu arah apapun. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita yang tidak lain dan tidak bukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membimbing kita, mengajarkan kita, dan memberi syafaat kepada kita yang kelak nanti di yaumil akhir. Amin. Ketiga kalinya, saya di saat yang berbahagia ini dan di saat yang tepat ini akan sedikit memberi pemaparan mengenai perguruan tinggi pesantren sebagai sebuah tawaran model lembaga pendidikan Islam ideal. Perguruan tinggi adalah suatu pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Pesantren sendiri adalah lembaga pendidikan yang inklusif sehingga memungkinkan dirinya untuk membuka madrasah atau sekolah-sekolah lainnya. Pada mulanya, perguruan tinggi dan pesantren merupakan dua sisi pendidikan yang mempunyai banyak perbedaan, seperti yang dikatakan oleh Malik Fajar, bahwa perguruan tinggi merupakan gejala kota dan pesantren merupakan gejala desa atau gejala dalam kampung. Perguruan tinggi identik dengan kemodernan dan pesantren identik dengan suatu ketradisionalan. Perguruan tinggi lebih menekankan pendekatan yang bersifat liberal, sedangkan pesantren lebih menekankan sikap konservatif yang bersandar karena berpusat pada figur sang kiai atau yang dianut. Pendapat tentang urgensi integrasi kurikulum pesantren dan perguruan tinggi dikemukakan oleh beberapa tokoh pemikir pendidikan, yang dapat disimpulkan bahwa pentingnya membangun integrasi kurikulum pendidikan tinggi dan pesantren. Dalam hal ini, yang diharapkan adalah satu dimensi keilmuan itu seharusnya saling tegur sapa atau saling adanya simbiosis, saling komunikasi. Maka hal ini yang menjadikan mempunyai pemahaman yang utuh dan komprehensif antara pesantren dan perguruan tinggi. Pesantren juga dituntut memiliki tenaga pendidik dengan latar belakang keilmuan yang lebih lengkap. Tidak hanya sekedar berpengetahuan agama ataupun sains belaka. Tidak fokus pada satu, tapi kedua-duanya. Dikarenakan dalam prakteknya, ilmu agama yang dimiliki oleh para santri tidak menjadi satu kesatuan dalam kurikulum sekolah dalam pesantren, melainkan kurikulum tambahan yang menjadi ciri khas dari pesantren itu sendiri. Oleh karenanya, diperlukan suatu integritas antara perguruan tinggi dan pesantren agar tercipta suatu integrasi demi mewujudkan model lembaga pendidikan tinggi dalam lembaga pendidikan tinggi Islam yang ideal. Untuk memaksimalkan khasanah keilmuan para santri atau para peserta didik keagamaan, muncullah bentuk perguruan tinggi yang berbasis pesantren atau biasa disebut dengan perguruan tinggi pesantren. Pendirian perguruan tinggi pesantren menurut Dr. Kiai Haji Abdullah Syukri Zarkashi merupakan salah satu upaya untuk menjawab tantangan dari permasalahan umat yang muncul akhir-akhir ini, juga sekaligus sebagai media untuk mencetak kader-kader ulama yang intelek, yang tercermin atau yang
merupakan implementasi dari sinergi antara ulama dan intelek yang mempunyai sikap moderat terhadap nilai-nilai moral, etika, dan keilmuan. Dengan kata lain, nilai-nilai yang menjadi prioritas dalam pendidikan tinggi pesantren ini seperti penanaman akhlakul karimah, keikhlasan, kemandirian, keukhuwah Islamiyahan, dan ilmu-ilmu agama dapat terintegrasi dengan perguruan tinggi yang identik dengan ilmu pengetahuan dan teknologi praktis atau ilmu modern. Perguruan tinggi berbasis pesantren melahirkan orang yang ahli dalam bidang sains dan teknologi, dan juga sekaligus memahami, menghayati, dan juga mengamalkan nilai-nilai agama. Dalam jangka panjang, ilmuwan dan ulama jebolan pesantren dapat berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya alam dalam negeri ini di masa depan. Dengan sistem perguruan tinggi pesantren, mahasiswa santri atau mahasantri pun tidak hanya mempunyai kecakapan dalam bidang akademis saja, melainkan tetap menjaga nilai-nilai life skill dan mental attitude yang ada pada diri para santri masing-masing, sehingga naluri ibadah tholabul ilmi senantiasa terjaga dalam prosesnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.